Ketika mereka melakukan pengaduan masyarakat atau Dumas, mestinya mereka juga punya bukti-bukti yang valid. Makanya saya bilang ini konyol dan sangat ngawur, ngaco. Orang tidak punya bukti, tapi akhirnya menggugat, menuduh ijazah orang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Sedangkan ijazah yang asli itu ada dipegang oleh Pak Jokowi kan. Selama ini mereka hanya menarasikan, membuat opini, memframing yang jahat-jahat, tapi Pak Jokowi tidak pernah melapor. Ketika Pak Jokowi melapor ini, sekarang ini mereka kalang kabut. Bang, panik gitu loh Bang. Makanya mereka membangun lagi narasi yang menurut saya tambah bikin konyol. Tambah akhirnya mereka menggali kuburnya sendiri. Tangguh, merasa diri benar, terus di belakang bohirnya ini mengatakan, ya udah ada apa-apa nanti kami backup. Oh. Besok mereka akan hanya dijadikan kambing hitam. Gitu loh Bang, oleh bohir-bohirnya Bang. Ini kan maju tak gentar membela yang bayar. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu kan salam sejahtera, kita semuanya salam sejahtera. Dan tetap kita awali dengan Assalamualaikum, karena Assalamualaikum sudah menjadi milik nasional. Nah, penonton Ruang Konsensus, yang namanya demokrasi itu memang selalu identik dengan keriuhan. Karena demokrasi itu kan semua orang boleh berbicara. Kalau semua orang boleh berbicara berarti riuh. Tetapi ada riuh yang dibuat-buat, ada riuh yang dicari-cari. Sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Demokrasi bukan berarti gaduh. Nah, kasus ijazah palsu yang sengaja digaduhkan oleh sekelompok orang masih menjadi top priority pemberitaan hingga saat ini, bahkan mengalahkan program-program strategis nasional yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan ini tentu menarik untuk terus diulas. Sampai di mana kegaduhan ini akan mereka lakukan. Nah, saya sudah bersama orang yang mengawal kegaduhan ini. Jadi bukan aktor ya yang mengawal kegaduhan ini untuk segera dihentikan. Dengan Ketua Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih, Soulmate, Bung Silvester Mantutina. Kembali hadir di sini, Bang Silver. Terima kasih Bang Budis. Suatu kehormatan lagi buat saya untuk hadir di Ruang Konsensus Unpacking. Yes. Pertanyaan saya sederhana Bang Sil. Seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan. Sampai berapa lama ini Bang? Permainan ini? Maksudnya sampai berapa lama akhirnya ke pengadilan gitu? Ya. Ada tersangka, terus pengadilan. Apakah selesai? Iya. Menurut saya tidak. Tidak? Tidak. Jadi ini akan bergulir terus? Akan dimainkan terus. Oh. Akan dimainkan terus. Karena saya melihat bahwa kaum tidak masuk akal ini, yang bukan kaum waras ini, akan terus menggulirkan ini karena di satu sisi yang pertama tentunya kebencian ya. Terus yang kedua adalah sakit hati karena kekalahan ya di politik, dan juga mereka juga kan tergabung dengan organisasi-organisasi yang kemarin dibubarkan, terus toko-toko yang nggak. Apa aja tuh? Kalau organisasi yang dibubarkan tentunya adalah HTI dan FPI. Iya. Ya, makanya kan kemarin Saudara Rismon dan lain-lain ke si Rizik ya. Terus kalau yang Roy mereka ini kan hanya memang kurcaci ya. Di antara 5 orang ini memang kalau kita sebut itu ada unsur sakit hati ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden itu ada 2 memang. Ya. Ada 2 orang memang yang menjadi salah satu vokalisnya ya. Iya. Ya. Terus kembali lagi karena kekalahan kemarin di Pilpres. Terus yang terakhir sebenarnya mereka juga ingin menghancurkan kesolidan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentunya Pak Jokowi. Nah, dan mereka ingin tentunya selain itu di 2029. Kalau bisa sebelum 2029 ini Prabowo Gibran bubar ya mereka lebih happy di situ. Makanya kemarin juga kan selain ijazah palsu ini kan ada garis irisan dengan yang pemaksulan oleh jenderal-jenderal itu, matahari kembar dan sebagainya lah. Intinya bahwa ini dilakukan dengan skenario tapi yang tidak matang.
gitu loh. Skenario tapi tidak mantap. Ya, jadi maksudnya bohirnya atau dalangnya atau sutradaranya tidak bermain sendiri-sendiri sebenarnya. Termasuk kayak mafia-mafia yang migas, yang kemarin terus yang koruptor-koruptor itu yang ditangkap. Kita lihat bagaimana juga mereka membiayai demo-demo itu, Bang. Jadi intinya Bapak, ini tidak selesai sampai hanya pengadilan. Setelah itu sampai 2029, kalau Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini masih cukup solid dan Pak Jokowi, mereka akan terus. Sampai akhir usia mereka akan tetap gini, Bang, gitu loh. Jadi bagi mereka ini proyek ya? Ya, selain proyek, mereka juga beranggapan bahwa mereka yang paling benar, atau istilahnya ya orang yang punya kafling surga juga lah sebenarnya gitu. Ya, dalam konteks demokrasi, karena kan mereka selalu kan menggunakan demokrasi sebagai basis mereka melakukan kritik, mereka melakukan protes, ya kan? Itu kan dasarnya kan demokrasi. Tetapi di dalam demokrasi kita paham bahwa ada satu juga azas bahwa tidak boleh memaksakan kehendak. Kan itu juga bagian dari ekspresi berdemokrasi. Nah, kalau kita lihat cara mereka mengartikulasikan pendapat mereka, opini mereka, atau kritik mereka, ada unsur memang sangat terlihat memaksakan kehendak. Contoh, ya kan, mereka kan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan UGM sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi sudah jelas, sudah terang benderang bahwa Pak Jokowi adalah lulusan kami dan ijazahnya ada. Artinya kan itu kan harusnya selesai dong kalau sudah ada pernyataan seperti itu. Tapi kan mereka terus memaksakan kehendak. Kemudian mereka juga mengajukan laporan ke Bareskrim bahwa menurut mereka ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian Bareskrim menugaskan lab 4-nya untuk lab forensik, ya, laboratorium forensik untuk menguji. Sudah ada hasil pemeriksaan dan hasilnya adalah identik. Nah, mereka maunya ya permainan kata-kata lagi nih Bang Sil, maunya mereka tuh otentik. Identik kan bukan berarti otentik. Nah, jadi permainan diksi seperti itu mereka lontarkan sampai menolak laporan atau hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Nah, ini kan memaksakan kehendak. Menurut Bang Sil sebagai juga bagian dari ekspresi berdemokrasi di dalam solidaritas merah putih, kita kan perlu juga mengedukasi publik. Mana sih yang sebenarnya berdemokrasi yang sehat dan mana yang memang hanya untuk mencari kegaduhan. Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat ini bukan sekedar berdemokrasi atau mereka melakukan bahwa mereka yang punya kehendak sendiri, Bang. Tapi kalau saya lihat bahwa ini adalah cara mereka untuk menghancurkan karakter lawan politik. Jadi bukan hanya sekedar ini kehendak mereka yang benar, itu bukan hanya itu, tapi bagaimana caranya supaya lawan politik mereka ini hancur lebur, Bang. Jadi itu makanya saya bilang tadi, nanti kan saat ini kan mereka tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli, ya kan, terus palsu tentunya. Tapi kan mereka tidak pernah sampai saat ini mereka tidak punya bukti bahwa ijazah yang palsu itu yang mana. Siapa yang memalsukan, tahun berapa dipalsukan. Nah, itu kan belum pernah ada nih. Mereka nggak pegang bukti. Yang kedua, mereka juga tidak akan percaya hasil dari Mabes Polri. Termasuk nantinya pengadilan. Dan juga tentunya UGM, terus teman-teman seangkatan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Jadi kalau kita lihat permainan kata-kata itu dilakukan untuk mengelabui masyarakat kita. Contohnya, mengelabui? Iya. Membohongi dan menipu lah, katakan begitu. Contohnya hasil daripada penyelidikan Mabes Polri itu, waktu konferensi pers oleh Dirtipidum, Pak Juhandani dan kawan-kawan itu, kita lihat bahwa Dirtipidum mengatakan bahwa ijazah yang diselidiki di laboratorium forensik itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli Pak Jokowi yang hasilnya adalah identik dengan 3 ijazah asli atau otentik daripada teman seangkatan Pak Jokowi. Gitu loh, Bang. Jadi sebenarnya
kalau kita melihat kata-katanya dari Mabes Polri itu loud and clear, Bang. Gitu loh, bahwa ini ijazah asli yang diselidiki, ya kan, di lab 4, hasilnya adalah identik dengan ijazah otentik daripada 3 orang teman angkatan Pak Jokowi, gitu loh. Jadi sebenarnya itu clear. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat waktu kemarin itu expose daripada Bareskrim, itu kan ditunjukin ada foto besar, itu ijazah fotokopi Pak Jokowi. Dan di sampingnya, di screen yang sama, itu ada foto ijazah asli Pak Jokowi, yang warna kuning itu, yang ada tinta hitam itu, Bang. Nah, itu ada di sampingnya, yang dipegang oleh Dirtibidum, oleh Pak Juhandini. Gitu. Jadi sebenarnya itu ada. Jadi sebenarnya tidak, menurut saya, ya kan, ini kan udah selesai, ya kan. Terus penyelidikan dari Mabes Polri pun sudah dikatakan di stop, atau istilahnya SP 2 lit, Bang, surat pemberhentian penyelidikan, ya kan. Jadi dan kita lihat bahwa harusnya ketika mereka melakukan pengaduan masyarakat atau Dumas, mestinya mereka juga punya bukti-bukti yang valid. Makanya saya bilang ini konyol dan sangat ngawur, ngaco. Orang tidak punya bukti, tapi akhirnya menggugat, menuduh ijazah orang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Sedangkan ijazah yang asli itu ada dipegang oleh Pak Jokowi kan. Setelah itu diserahkan ijazah yang asli kan di Bareskrim. Nah, ya kan, setelah diselidiki di lapor, baru ijazah itu dikembalikan ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya semua prosedur itu sudah dilakukan. Jadi nggak ada yang salah di sini, gitu loh, Bang. Tapi kembali lagi, mereka ini kan karena nggak punya bukti, ya kan, nggak punya fakta-fakta yang valid, mereka terus memainkan opini dan framing-framing yang jelek, gitu loh. Tapi menurut mereka, Bang Sil, misalnya seperti yang disampaikan oleh Rizal Fadila ya, dalam press conference yang mereka gelar itu, pada saat menolak hasil lab 4 Bareskrim itu, dalam melakukan lidik itu tadi, Bareskrim tidak transparan. Yang kedua, mereka sebagai yang melaporkan tidak diikutsertakan di dalam. Nah, itu gimana? Secara hukumnya gimana? Kan gini, Bang. Kita harus tahu juga, waktu itu ingat nggak, Egy Sujana itu sudah dipanggil oleh Bareskrim. Ya kan, dia nggak datang, dia utus anaknya, dia bilang dia sakit. Ya kan, jadi sebenarnya Mabes Polri sudah membuka ruang, tapi dari pihak mereka sendiri kan yang nggak hadir, gitu loh, Bang. Jadi jangan juga kita menyalahkan Mabes Polri, gitu loh. Tapi intinya kan sudah dipanggil, dia entah sakit benar atau enggak kita nggak tahu, dia nggak datang, ya kan, dia kirim anaknya, Bang. Sebelum gelar konferensi pers dari Mabes Polri itu. Memang sudah ada pemanggilan. Sudah ada pemanggilan dong, gitu loh. Berarti mungkin mereka maunya, ya kan tadi ya bahasa saya kan mereka memaksakan kehendak ya kan, gitu loh. Nah, ketika Egy dipanggil itu karena memang sakit, harusnya kenapa kami nggak dipanggil? Loh, kan Egy kan jadi kuasanya dari mereka. Oh, itu nggak bisa diwakilkan ke mereka ya? Bisa dong, siapa bilang tidak? Ya kan, ya dipanggil ya datang aja, gitu loh. Kecuali ya kan kayak Roy Suryo ini kan tidak berkompeten di situ. Ya kan, kayak Roy Suryo, Abraham Samad, Refli Harun, itu kan mereka bukan pendumas. Bukan yang mengadukan itu. Yang mengadukan adalah Egy Sujana bersama Rizal Fadila, gitu loh. Toh yang sudah dipanggil kan Egy Sujana, gitu loh. Kenapa nggak hadir? Terus sekarang menyalahkan Mabes Polri, gitu loh. Terus yang ijazah yang fotokopi ditampilkan, terus ijazah yang asli juga sudah ditampilkan, dipegang oleh Pak Juhandini, Bang. Nah, ini kan sebenarnya presiden yang nggak bagus, Bang Sil. Ketika mereka mengatasnamakan sekelompok orang lah yang menamakan civil society, ya, melakukan semacam tanda kutip pembangkangan terhadap institusi resmi negara. Ini kan negara ini. UGM itu negara. Lapor Bareskrim Polri juga itu negara yang sudah menjalankan sesuai protap, SOP, dan itu kan lembaga profesional. Mereka tetap tidak menerima hasil itu. Ya, nggak akan menerima, ya kan? Bang. Jadi gini, Abang. Berarti kan mereka pembangkangan terhadap institusi negara. Kenapa kita harus peduli juga kalau begitu? Kenapa nggak Mabes Polri juga diam? Berhadapan dengan kurcaci-kurcaci, Bang. Kalau aku lihat ini kurcaci-kurcaci ini yang memang otaknya udah somplak juga. Karena gini, kita lihat bahwa
untuk ijazah palsu Pak Jokowi yang dituduhkan mereka, itu sudah pernah dilakukan gugatan di 3 tempat, yaitu di Pengadilan Solo, Pengadilan Jakarta Pusat, dan PT UN. Nah, 2 pengadilan ini putusan hakimnya dikatakan NO, Bang. Ditolak. Yang satunya, kalau nggak salah yang di Petun, itu mereka mencabut sendiri. Jadi sebenarnya sudah ada kejadian, Bang. Gitu loh. Bahkan kita melihat lagi, si Bambang Tri dan juga si Gus Nur kan sudah dipenjara, Bang. Betul. Karena kasus tuduhan atas ijazah palsu, yang mana mereka hanya menuduh, mereka nggak punya bukti. Gitu loh, Bang. Jadi sebenarnya ini kan sudah terjadi, makanya saya bilang hasil akhirnya, Bang, walaupun nanti di pengadilan atau nanti ada tersangka, ya kan, yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro, mereka akan mengatakan ini kriminalisasi. Kriminalisasi, dan itu sudah ditiupkan dari sekarang. Iya, karena mereka pasti akan bermain playing victim, Bang, di sini, Bang. Makanya saya bilang tadi, sekarang ini kan mereka mainkan bahwa terjadi kriminalisasi. Tapi kalau kita melihat kriminalisasi ini yang mana? Contoh, maksud saya gini, ini kan mereka melakukan dumas, ya kan? Terus udah di stop, Bang. Ya. Terus yang di Mabes Polri udah di stop. Sekarang kan kita ngomong yang di Polda Metro, yang kata mereka dikriminalisasi nih, ya kan? Nah, di Polda Metro, Bang, ini penyelidikan juga baru klarifikasi, Bang, gitu loh. Terus pasal-pasal juga belum diterapkan, tersangka belum gelar perkara, nanti habis gelar perkara, terus penyidikan, baru ada tersangka. Ya. Ini belum ada semua. Dari mana unsur kriminalisasinya? Nah itu, makanya otak mereka ini menurut saya udah nggak waras, Bang. Nggak seperti orang otak-otak waras yang tahu prosedur hukumnya bagaimana. Gitu. Problemnya begini, Bang Sil, mereka ini entah karena mereka memainkan peran ya. Yeah. Kan kalau orang memainkan peran itu kan kayak aktor ya. Iya. Misalnya saya sebagai aktor, Anda perannya adalah sebagai orang gila, kan gitu. Iya. Jadi ketika kita melabelkan ke mereka itu sebagai orang tidak waras, mereka nggak terganggu, Bang. Iya, dan bukan mereka, bukan hanya mereka kita bilang mereka nggak waras, tapi menurut saya mereka kalut dan kalap. Kalut dan kalap. Iya, karena mereka itu, Bang, selama ini Pak Jokowi dibilangin anak gerwani, ya kan, terus kafir lah, segala macam, istrinya, ibunya, anaknya, cucu-cucunya dibilangin jelek-jelek. Pak Jokowi tidak pernah melawan, hanya diem. Dan kali ini mereka kena batunya. Tiba-tiba Pak Jokowi melakukan pelaporan, Bang, jadi mereka bingung. Selama ini kan mereka berpikir kan hanya mereka ngomong di sosial media, di masyarakat, melakukan demo, terus menghasut orang untuk membuat aksi, bahkan menggeruduk UGM, terus mendatangin rumah Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi hanya diam. Jadi mereka berpikir nggak ada gerakan apapun. Nah, sekarang dilakukan gerakan Pak Jokowi melakukan pelaporan, mereka bukan yang tadinya waras, agak sadar juga, Bang, bahwa wah ini kalap, ini gimana menghadapi ini. Karena kalau saya lihat orang menuduh, mereka menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi mereka nggak pernah punya bukti ijazah yang palsu ini, di mana tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan. Ini kan akan berbalik tuduhan ini menjerat pidananya ke mereka, Bang. Ya kan, ya istilahnya ada pencemaran nama baik, ya kan, fitnah, terus pelanggaran undang-undang ITE dan sebagainya. Nanti kita lihat dari Polda Metro akan mengenakan pasal-pasal apa, Bang. Itu kewenangannya dari Polda Metro, ya kan. Jadi mereka kalau saya lihat tidak siap menghadapi ini, Bang. Makanya akhirnya mereka memframing, membangun narasi yang hanya kalau menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Kalau orang-orang yang waras akan tahu bahwa ini mereka udah sangat ketakutan, Bang. Seperti kucing atau tikus yang kena air nih. Udah, Bang. Udah bingung ini. Mau apain? Contohnya ya kan si Roy Suryo setelah pengumuman oleh Mabes Polri, dia mengatakan katanya Refli Harun yang waras bahwa ini baru permulaan. Kan lucu seorang Refli Harun yang katanya pakar hukum, masa nggak ngerti bahwa ini udah di stop.
Terus kamu mau ke pengadilan mana? Sedangkan pengadilan yang di Sleman sama di Solo tidak ada sangkut pautnya dengan Dumas yang di Mabes Polri. Jadi kembali lagi ya Roy Suryo dan Refli Harun, kalian belajar lagi lah hukumnya gitu loh. Jangan kok tiba-tiba disangkutkan Dumas di Mabes Polri ini nantinya ke pengadilan, ini udah di stop. Nggak akan masuk pengadilan, Bang. Yang akan masuk pengadilan itu sekarang berjalan 2. Ya kan, yang di Boyolali, di Solo sama Sleman. Dan saya berkeyakinan besar bahwa kalau Pak Jokowi tidak mencabut, Bang, ya pelaporan ini akan jalan terus sampai pengadilan. Karena kemarin saya baru 2 hari lalu, saya ke Solo ketemu Pak Jokowi, kebetulan ada acara kawinan ajudannya Mas Gibran. Pak Jokowi bilang akan terus. Akan terus sampai ke pengadilan gitu. Nah, ini menarik nih, kalau Pak Jokowi yang selama ini dikenal oleh publik itu pemaaf ya, sabar gitu loh, mengatakan akan terus. Nah, bayangan saya begini, Bang Sil, itu nanti akan sidang ya, kan ini kan pidana kan, laporan Pak Jokowi ini kan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Versinya mereka, Roy Suryo, Rismon, Tifa, ya kan, mereka akan siap membuktikan di depan Pak Jokowi sendiri nanti di pengadilan bahwa mereka benar. Jadi sudah ada cywar juga ini Bang Sil gitu. Nah, apakah ruangan sidang itu nanti ya kan akan menjadi semacam olok-olok bagi mereka ketika Pak Jokowi bersaksi? Kan nggak menutup kemungkinan mereka juga akan bertanya ya kan, apalagi misalnya nih misalnya ya, mereka kemudian memang ada tersangkanya, ya kan? Mereka akan ada di sisi orang yang diperiksa dalam persidangan. Nah, ketika saksi korban, anggap Pak Jokowi berarti saksi korban, akan diminta keterangan. Oh, berarti Pak Jokowi akan dicecer. Itu akan menjadi tontonan publik yang saya pikir orang akan sangat serius itu Bang, ketika Pak Jokowi di depan umum, ya kan, tanda kutip dibodoh-bodohin lah atau diserang oleh mereka. Itu gimana? Apa itu sudah diperhitungkan oleh Pak Jokowi? Ya pastinya Pak Jokowi ini kan sudah melalui hal-hal yang lebih pahit dari itu. Beliau juga sudah melawan orang-orang hebat di Republik ini dalam hal pertarungan politik, termasuk negara-negara Eropa ya. Masalah nikel ya kan, terus masalah minyak, pengambil alihan Freeport. Jadi kalau hanya menghadapi kurcaci ini bagi saya mah kecil gitu loh. Dan tidak ada masalah. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Apa keputusan pengadilan? Ya kan? Menguntungkan mereka atau menguntungkan Pak Jokowi? Kan itu, Bang. Jadi bagi saya ini juga nanti adalah Pak Jokowi ingin melakukan pembelajaran hukum dan politik kita atau bernegara kita, bahwa selama ini kalian dengan seenaknya, ya kan, siapapun di Republik ini kalian adu domba, ya kan, kalian fitnah, ya kan. Nah, sekarang ini saatnya kita sama-sama, termasuk Pak Jokowi, ingin mencerahkan untuk bangsa kita. Jadi resiko apapun Pak Jokowi akan ambil, gitu loh Bang, demi kebaikan bangsa kita, gitu loh. Nggak bisa kita membangun bangsa kita dengan cara-cara kotor seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini Bang, gitu loh Bang. Berarti kan mereka seolah-olah akan diberi panggung itu nanti Bang Sil. Ya nggak ada masalah juga, panggungnya panggung kehancuran mereka Bang, gitu loh. Oh gitu. Abang tahu Pak Jokowi pernah 212 411. Rizik udah bikin acara hebat-hebat. Dan Pak Jokowi tinggal datang, ya kan. Ya udah Rizik kau hancur sendiri lah, ya kan. Akhirnya dibubarin FPI. Ya, gitu. dan akan dilihatkan ya oleh Pak Jokowi ijazah aslinya. Nah, ketika diperlihatkan itulah saya pikir awal dari mereka akan olok-olok lah. Kalau bahasa sih pasti akan diolok-olok lah. Bahwa wah itu perlu diuji dulu lah. Harus mereka bawa dulu ke ahli yang menurut mereka percaya dan seterusnya. Bagaimana? Nggak ada masalah Bang, diolok-olok ini kan Pak Jokowi kan udah sering diolok-olok, dijatuhkan derajatnya. Tapi hasil akhirnya beliau jadi presiden 2 kali, dipilih mayoritas rakyat. Kemarin mendukung Prabowo Gibran, menang mutlak, Bang. Jadi ini yang kadang-kadang saya lihat lawan-lawan politik Pak Jokowi itu tidak bijaksana dan tidak sepintar Pak Jokowi, gitu loh Bang. Jadi
Ya sekarang apa yang kalian tuai nanti akan kalian tabur gitu loh. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu yang nanti mereka akan dapatkan setelah sidang. Nah, setelah sidang ini walaupun nanti mereka udah masuk penjara ya kan, tetap aja mereka tetap menyatakan bahwa ijazah itu palsu Bang sampai mereka meninggal. Nah, sampai napas terakhir. Jadi kalau menurut saya menghadapi orang-orang begini Bang, ya kan, kita juga nggak akan bisa merubah watak dan sikap mereka, gitu Bang. Hanya yang kita kayak saya, Abang, Pak Jokowi, kita hanya mencerahkan, ya kan, memberi kebenaran buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Tapi kalau untuk orang-orang ini Bang, mereka jadi petualangan politik, mereka jadi pecundang di politik, sampai mati pun, sampai meninggal pun, mereka nggak akan berubah, gitu. Terakhir yang kita lihat baik Rismond maupun Roy Suryo ya mengatakan bahwa mereka punya bukti-bukti, mereka punya dalil ya yang nanti akan mereka buktikan di pengadilan. Dan disitulah nanti akan terlihat oleh masyarakat seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi memang ijazahnya palsu. Sampai statement seperti itu loh Bang Sil. Itu menurut saya itu hanya saywar, itu bohong, 100% bohong. Bukti mereka sampai hari ini saya mengatakan nol. Nggak ada bukti-bukti itu. Gitu loh Bang. Kita lihat aja kalau mereka punya bukti ya yang gelar apa namanya penyelidikan dari Mabes Polri paling nggak kan ada yang otentik ya kan atau novum-novum yang mereka punyai gitu kan nggak ada. Ya kan atau sekarang kita lihat Bang. Gugatan di PN Solo dan juga gugatan di PN Sleman. Abang tahu nggak Bang? Selain mereka nggak punya apa namanya istilahnya mereka nggak punya kekuatan dan bukti-bukti ya kan terus mereka ke sidang itu lemah sekali Bang, nggak punya persiapan yang matang dan harus kita lihat Bang sudah tiga kali gugatan itu gagal semua gitu loh. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Sekarang ini kan saya dari awal tuh sama sekali nggak yakin Roy Suryo ini punya bukti-bukti yang valid dan akurat untuk dia bisa membuktikan bahwa ijazah ini palsu. Sama sekali nol Bang, 0%, bukan lagi ada 1% kayak 10, nol gitu loh Bang. Ya kan, apalagi yang saya bilang tadi sudah terbukti 2 kali NO ya kan di pengadilan kalau nggak salah Jakarta Pusat dan Pengadilan Solo, 1 cabut gugatan di Petun. Nah, kalau kita lihat lagi nanti yang di Solo sama Sleman, mereka juga nggak punya legal standing Bang. Dan nggak punya bukti-bukti valid untuk maju ke pengadilan. Dan saya bukan peramal, bukan Tuhan, melihat konstruksi hukum yang ada, kemungkinan besar ini pun akan ditolak. Sama seperti hasilnya dengan di Mabes Polri. Yang akan berjalan ini Bang adalah proses pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik, fitnah, terus pelanggaran undang-undang ITE dan sebagainya. Itu nanti penyidik Polda yang akan menggali. Karena kembali lagi Bang, ini sudah benar-benar menurut hukum apabila seseorang itu menuduh orang lain, ijazah palsu koruptor pencuri dia harus punya bukti pengadilan dulu menyatakan bahwa oh ijazah ini palsu, ya kan? Atau memang dia maling atau dia koruptor. Kalau enggak, kita yang ngomong ini kita yang akan terjerat pidananya, ya kan? Nah, itu langsung otomatis seperti otomatis, itu ya? Bang. Ini hukum Bang, nggak ada intervensi dari Kapolri terus dari Presiden dari nggak bisa. Ini kita ngomong fakta hukum, gitu loh. Makanya kemarin Roy Suryo bilang saya, loh abang emang Kapolri bisa menghentikan, dia pernah ngomong saya, Kapolri menghentikan persidangan. Saya bilang Anda ini nalarnya keliru banget, gitu loh. Kapolri nggak bisa menghentikan proses persidangan. Yang menentukan proses persidangan itu, Roy Suryo, itu adalah hakim ketua pengadilan, gitu loh. Bukan Kapolri, gitu loh. Karena saya bilang bahwa ini kemungkinan yang di Solo dan di gugatan di Solo dan di Sleman itu kemungkinan akan ditolak. Terus
Dia dengan bodohnya dia bilang saya itu Kapolri yang bisa menghentikan persidangan. Makanya saya bilang ini masalah hukum cetek sekali mereka ini Bang. Dan bukan hanya cetek Bang. Aku lihat bahwa mereka tidak punya bukti-bukti atau fakta-fakta hukumnya. Itu persoalannya. Ya. Nah, jadi selama ini mereka hanya menarasikan, membuat opini, memframing yang jahat-jahat. Tapi Pak Jokowi tidak pernah melapor. Ketika Pak Jokowi melapor ini, sekarang ini mereka kalang kabut. Bang, panik gitu loh Bang. Makanya mereka membangun lagi narasi yang menurut saya tambah bikin konyol. Tambah akhirnya mereka menggali kuburnya sendiri gitu loh. Tentang pelaporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, Bang Sylvester. Kira-kira dalil yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa memang beliau sudah memiliki bukti-bukti ada pencemaran nama baik, fitnah, ya kan? Itu yang harus dibuktikan berarti di pengadilan nanti dalam kaitan ya, mungkin nggak hanya kaitannya ke ijazah palsu ya, pernyataan-pernyataan mereka sebelumnya ya kan, yang menghina, merendahkan, itu yang akan dibahas sebenarnya. Makanya sekarang ini kita lihat Bang, Refli Harun udah menarik diri kan. Udah hati-hati nih ngomong. Abraham Samad udah menarik diri. Refli Harun udah nggak mau mengatakan bahwa dia pendukung Roy Surya, pendukung ijazah palsu. Udah mulai karena mereka udah paham nih, ini kena semua ini Bang, nggak ada obat, nggak ada ampun. Gini, asli Bang, tanpa mendalui Tuhan dan kita juga bukan seorang peramal, berdasarkan konstruksi hukum dan fakta-fakta hukum, mereka pasti terjerat Bang, gitu loh. 99,9% itu akan terjerat. Dan memang saat ini menuju ke persidangan masih agak lama ya? Iya, masih lama. Masih dalam tahap klarifikasi. Iya. Setelah klarifikasi baru tahap penyelidikan. Iya, gelar perkara. Gelar perkara baru penyidikan. Penyidikan. Nah, itulah nanti akan terlihat siapa yang sebagai tersangka, yang memenuhi unsur-unsur. Ya, jadi kan? Menurut saya sebagai ya kawan juga istilahnya ke Roy Suryo CS, ya hadapin aja kasusmu, fokus gitu loh. Tidak usah kalian ngoceh sana, ngoceh sini, bikin gerakan yang akhirnya menggali kuburannya sendiri gitu loh Bang. Karena ini aja Bang, udah jelas kuburannya udah ada nih Bang, tinggal diisi orangnya gitu loh. Tapi saya lihat mereka ini sakti-sakti juga Bang sih. Oh iya, karena sakti lah berarti begini Bang. Kan apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi lewat kuasa hukumnya itu kan sudah jelas ya. Jadi ada bukti, dokumen ya, potongan foto dan seterusnya yang dokumen-dokumennya lengkap tentunya tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Apakah mereka begitu tangguh untuk menyangkal bahwa itu bukan fitnah, bahwa itu bukan pencemaran nama baik? Jadi gini Bang, mereka tangguh, merasa diri benar, terus di belakang bohirnya ini mengatakan ya udah ada apa-apa nanti kami backup. Besok mereka akan hanya dijadikan kambing hitam, gitu loh Bang, oleh bohir-bohirnya Bang. Ini kan maju tak gentar membela yang bayar. Nah, ini saya dengan beberapa narsum saya di sini memang selalu menanyakan siapa sih Bang Sil kalau kita bicara bohir ya. Bohir itu kan berarti yang bayar. Ini kan request. Kebetulan mereka diperankan sebagai aktor panggung depan. Mereka punya kepentingan juga, ya toh. Menurut Bang Sil ya, daripada kita nggak butuh nama, kira-kira teridentifikasi bohir ini siapa ya? Ya kalau nggak boleh sebut nama ya memang nggak boleh karena kita jadi menuduh ya toh. Ya kalau yang mereka ini kan kurcaci ini Roy Suryo, Tifa, terus Rismon, Rizik ya kan. Ya ini boleh kita ngomong Pak. Ini kan ya pion-pion depan aja, tapi di belakangnya mereka tentunya orang yang punya kepentingan untuk kalau bisa berkuasa kembali ya kan. Kalau bisa mereka punya apa? Mereka berkuasa kembali. Berarti bohirnya ini adalah orang yang pernah berkuasa. Iya. Orang yang pernah berkuasa rata-rata Bang, yang punya duit. Yang bisa mengatur ini apa bisnis-bisnis gelap gitu loh. Ya kan? Jadi kumpulannya apa kepentingan mereka kalau memang Bang Sil mengidentifikasi bohir ini adalah mereka ingin berkuasa kembali kan itu ya. Saya pikir tuh itu saya pegang tuh omongan itu. Yang ingin berkuasa kembali kan begitu ya. Berarti mereka pernah berkuasa.
Kalau begitu, apa kepentingannya? Kan Pak Jokowi juga sudah selesai. Ya kepentingannya kan mereka nggak mau Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sukses, Bang. Berarti sebenarnya mereka musuh negara dong kalau begitu. Ya kelihatannya begitu, tapi kan mereka bermainnya di belakang layar. Kan mereka juga sakit hati, Bang. Kemarin jadi orang top di Republik ini terus jatuh, ya kan? Nggak memegang kekuasaan apapun. Sakit, Bang, itu, Bang. Gitu. Susah untuk move on itu yang kayak gitu. Memang kalau kita tarik garisnya ya, kalau kita lihat sebagai kita tracking ya, misalnya kayak Roy Suryo. Kalau kita tarik, dia dulu dari partai mana sih? Ya. Kan kelihatan tuh benang merahnya. Oh, partai ini. Ya kan? Apakah partai ini ya kan ada kepentingan untuk 2029? Nah, disitulah muncul spekulasi. Barangkali begitu ya, Bang Sik? Iya, ada juga ya kan. Terus ada lagi yang kemarin dari yang kalah Pilpres. Ya kan. Terus yang kedua ada juga ternyata. Saya sih berani sebut nama kalau Kiva itu memang orangnya Anies. Ya, kan? Kira-kira begitulah, Bang. Terus ada juga ternyata kemarin ada podcaster juga ketemu sama saya. Dia mengatakan salah satu dari mereka ini ya kan, yang 5 orang ini ternyata mau minta jabatan gitu loh. Ke Pak Prabowo? Iya, aku juga kaget. Saya bilang lah kemarin sebelum ada sandiwara ijazah palsu ini. Iya, ini. waktu pemenangan saya sebagai wakil ketua TKN nggak pernah tahu ya dia siapa ya kan. Kok bisa begitu? Saya terkaget-kaget gitu loh. Oh, ternyata begitu juga gitu. Dari 5 ini, Bang. Ada di antara mereka yang minta jabatan di pemerintahan Prabowo Gibran. Iya. Sempat tersampaikan dan nggak diterima atau nggak tersampaikan? Ini kan lain beda perkara itu, Bang. Iya toh? Iya, sebenarnya nggak tersampaikan. Nggak tersampaikan berarti? Ya ini ejakulasi dini sendiri. Nah kalau nggak tersampaikan, kenapa kemudian? Jadi orangnya, Bang, yang kemarin dipanggil Polda itu aja. Saya nggak usah sebut namanya. Oh iya. Yang datang kemarin pemanggilan di Polda dari jam berapa sampai dari jam 2 sampai jam 6 malam apa jam 8 malam lah. Pokoknya itulah. Oh begitu ya. Saya tadi malam saya kan tadi malam ada podcast. Kawan ini kebetulan ketemu mereka, Bang. Di satu tempat gitu loh. Yang tempat itu yang mereka podcast yang katanya pelaporan tanggal 26 itu, Bang. Mereka bilang ternyata tanggal 26 itu Roy Suryo lagi pergi acara otomotif. Iva lagi buka puasa bersama. Saya bilang ini bukan tanggal 26 itu kalian kemana-mana. Bukan. Sebenarnya Pak Jokowi itu bersama tim hukumnya ke Polda Metro Jaya itu selain membawa bukti-bukti ijazah yang fotokopi atau apa, itu ada 24 video, Bang. 24 video? Iya. Jadi kemungkinan mungkin Pak Jokowi tanggal 26 Februari itu pas nonton. Ya kan, tanggal 26 Februari. Tapi pengambilan gambarnya ataupun dirilisnya kan sebelum tanggal 26. Gitu loh, Bang. Nah, itu kan nanti tekniknya penyelidik dan penyidik yang akan merangkai dan mengungkap semua itu. Sebenarnya begitu. Kalau saya nggak salah, yang baru diperiksa kemarin itu yang mengaku pakar forensik itu, ya kan, gitu loh. Nah, semuanya itu berarti orang bayaran ini. Iyalah, Bang. Terus mau dari mana? Duit juga mereka pas-pasan kalau aku lihat, gitu loh. Berarti bayarnya lumayan besar ini. Ya kan, karena resikonya kan Bang, penjara. Kemarin mereka menggeruduk UGM sama Pak Jokowi pakai berapa bus Metro Mini. Dari mana uangnya? Iya dong, gitu loh. Iya. Nah, kan? Jadi kalau tadi kita bicara bohirnya ini adalah orang yang ingin berkuasa kembali, ya kan? Berarti ini sebenarnya politik ya, bukan murni. Ini kan makanya ekspresi dari demokrasi. Saya nggak usah ngomong ini dari sudut pandang saya, tapi kita ngomong Pak Jimli Asadiki. Iya. Ya kan, mantan ketua MK mengatakan bahwa ini adalah cara-cara kotor untuk menjatuhkan lawan politik. Itu Pak Jimli yang ngomong di podcastnya Refli Harun. Oh, gitu kejebak sendiri itu kawan. Iya, Refli Harun langsung lemes gitu. Iya kan? Ini jadi kita, ya kalau saya ngomong orang bilang, si Silver ngaco tuh ya kan. Hanya menghubungkan pasal-pasal yang nggak karu-karuan. Tapi kalau seorang Pak Jimli yang ngomong, menurut saya ya beliau juga negarawan gitu loh. Iya kan, nggak mungkin dibeli siapa-siapa beliau itu kalau menurut saya.
gitu loh. Makanya si Refli Harin waktu dengar begitu lemes kan. Dan tentu Prof. Jimli menyimpulkan seperti Iya. itu juga bukan hanya sekedar menganalisa, pasti juga Prof. Jimli juga mendapatkan info-info yang akurat tentunya ya, Iya. gitu loh. Nah memang kita perlu mengedukasi masyarakat, Bang Sil. Iya. Betul, kita ini adalah negara demokrasi. Betul bahwa kita boleh bebas berpendapat, tetapi ketika itu memang sudah merusak kepentingan umum, ya kan, mestinya sikap kita sebagai anak bangsa, terlepas kita ada di kubu mana, harusnya kan merasa wah ini nggak usah perlu kita anggap penting lagi gitu loh. Bang, jadi Lama-lama kan kalau bahasa bertanya enak. iya kan ini sebenarnya kan di era pemerintahan Pak Jokowi terus dilanjutkan Pak Prabowo ini, demokrasi kita sangat luar biasa. Menurut saya udah melebihi batas, ya kan. Orang dengan seenaknya bisa memaki-maki Pak Prabowo, Mas Gibran dituduh macam-macam, Pak Jokowi. Bahkan mereka menggeruduk rumah Pak Jokowi, menggeruduk UGM. Terus kemarin ada mahasiswa ITB, ya kan, membuat meme, ya kan, memes, Pak Jokowi sama Pak Prabowo ciuman, tapi dimaafin, Bang. Kurang apa lagi gitu loh, ya kan. Hanya sekarang persoalannya orang nggak waras, ya kan, orang konyol, orang ngaco menuduh ijazah seseorang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka nggak punya bukti, gitu loh Bang, nol gitu loh Bang, hanya momen framing atau membuat opini, tapi ketika dilaporkan balik, mereka menurut saya saat ini ketakutan dan juga kelabakan dan juga kalap, Bang.